Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Amsal 4 ayat 10. Beginilah sabda Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada seorang anak yang hobinya kebut-kebutan. Ia bahkan sering ikut balapan liar dan menganggap itu sebagai ajang untuk mencari uang. Saya sudah mengingatkan agar dia mengurungkan niatnya, dan orang tuanya pun demikian. Apa yang ditakutkan pun terjadi. Ia mengalami kecelakaan dan terluka cukup parah. Ketika bertemu dengan orang tuanya di rumah sakit, sambil menangis ayahnya berkata, "Saya sudah sering mengingatkan anak saya, tetapi ia terus membandel. Kenapa sulit sekali mendengar nasihat orang tua dan harus begini sampai akhirnya?" Masih untung Bapak Ibu dia tidak kehilangan nyawa, dan belakangan ia bisa kembali beraktivitas meski nyeri, sakit tetap ia rasakan di bagian kakinya dalam waktu yang lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sering sekali kita menganggap bahwa nasihat atau teguran itu seolah-olah membatasi kesenangan kita. Sering sekali kita merasa paling tahu dan menganggap orang tua atau orang lain tidak penting. Tetapi sering sekali pula ketika akhirnya malapetaka terjadi, akan sulit bagi kita untuk memperbaikinya. Pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur, penyesalan terjadi dan sudah terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada intinya semua nasihat itu adalah untuk satu tujuan yang baik bagi kita. Namun beberapa banyak di antara kita yang sering mengabaikan nasihat, bahkan sampai meremehkan nasihat dan didikan dari orang tua, dari guru, dari orang yang lebih tua dari kita, terlebih-lebih nasihat daripada Allah. Kita bisa terus-menerus mengabaikan peringatan dan teguran dari Tuhan, tidak peka dan tidak mendengar karena kekerasan hati kita dan kekerasan kepala kita. Jika ayat ini dimulai dengan kata dengarkanlah, itu sama artinya berikan waktu dan perhatianmu untuk mendengarkan dan tinggalkan kesibukanmu maupun aktivitasmu, karena hanya dengan mendengarkanlah kita dapat mengerti tentang nasihat dan didikan apa yang disampaikan kepada kita. Jika kita mau mendengar secara sungguh-sungguh, maka nasihat dan didikan itu akan mengarahkan kita untuk memilih hidup menjadi bijak dan akan membuat kita memiliki rasa bahagia di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jangan mau terjebak dan kehilangan sebuah momen yang sangat berharga di dalam kehidupanmu. Karena bisa saja apa yang disampaikan oleh orang lain bagi kita adalah sesuatu hal yang belum pernah kita dengar atau kita ketahui. Buanglah rasa lebih pintar, lebih kuat, lebih hebat, lebih berpengalaman dan lebih lainnya daripada dirimu. Jangan keraskan hatimu. Orang yang mau menerima nasihat dan didikan itu adalah orang-orang yang mau menjadikan dirinya dan hidupnya untuk diatur dan diarahkan kepada arah yang lebih baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mendengarkan dan menerima nasihat, maka tahun hidupmu menjadi banyak. Dan sebaliknya, siapa yang tidak mau peduli dengan nasihat dan didikan orang lain, itu sama halnya membuat dirinya tidak pernah hidup teratur, dan ia lebih cenderung akan berbuat seperti apa yang dia inginkan. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan,
Firman Allah juga adalah sebagai sumber nasihat dan sumber didikan yang mengarahkan kita untuk memiliki nilai hidup yang lebih baik. Tidak hanya bagi Allah saja dan juga bagi sesama manusia. Sekalipun kita terkadang tidak peduli dengan nasihat Allah dan didikan Allah lewat firman yang selalu diberitakan kepada kita, namun ketahuilah bahwa Allah tidak bertindak sesuai dengan keputusanmu, melainkan hanya rancangan dan keputusan Allah saja yang harus terlaksana di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengajak, marilah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang mau hidup di dalam nasihat dan didikan Allah, agar keputusan Allah sajalah yang menjadi bagian dari hidup dan seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai masa hidup kita setiap hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menasehati kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tetap berdiam di dalam hidup kami untuk menuntun kehidupan kami ke arah lebih baik. Biarlah hari-hari yang kami lalui menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami satu hari ini. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.